hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 kita akan membaca ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan melihat satu kebenaran yang sangat penting yang harus kita sadari, dan ketika kita mengerti ini, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Perhatikan itu saudaraku, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Firman Tuhan katakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Saudaraku, firman Tuhan katakan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Itu artinya selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa ketika kita menjalani hidup ini, kita hidup sama seperti manusia pada umumnya. Ketika kita hidup sama seperti anak-anak dunia pada umumnya, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia. Perhatikan itu saudaraku. Dan kehidupan yang sia-sia ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Kenapa? Karena kehidupan yang sia-sia yang kita jalani selama ini adalah kehidupan yang diwariskan kepada kita. Ya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini artinya kehidupan yang sia-sia di dalam hidup manusia pada umumnya itu sudah berlangsung secara turun-temurun, saudaraku. Artinya kehidupan yang sia-sia kita warisi dari orang tua kita warisi dari orang tuanya orang tua kita, orang tuanya orang tua kita warisi dari leluhurnya kita yang lain, atau dapat dikatakan diwarisi dari nenek moyang kita. Dan sumber warisan kehidupan yang sia-sia ini berasal dari pribadi nenek moyang kita yang paling pertama, yang diciptakan oleh Allah saat itu, yaitu Adam dan Hawa. Nah saudaraku, kenapa yang diwariskan adalah kehidupan yang sia-sia? Karena saat itu mereka memilih melanggar perintah Allah, memberontak kepada Allah. Dan perbuatan itulah yang membuat mereka berdosa di hadapan Allah Bapa di surga. Pada akhirnya warisan kehidupan yang diturunkan kepada anak cucunya, bahkan turun-temurun sampai saat ini, sampai pada kehidupan kita ini saudaraku, adalah warisan kehidupan yang sia-sia. Saudara, jadi cara hidup kita yang sia-sia itu sebenarnya karena
kita bercermin dari kehidupan orang tua kita, atau kita meniru cara hidup orang tua kita. Cara hidup orang tua kita itu karena mereka bercermin atau mereka meniru cara hidup dari nenek moyang kita yang lainnya, saudaraku. Nah, ketika sekarang kita hidup sebagai orang percaya, kita berada di dalam Kristus, seharusnya cara hidup yang sia-sia ini sudah tidak boleh kita kenakan lagi. Kita seharusnya sudah memiliki warisan kehidupan yang baru, yaitu warisan kehidupan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus masih hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah menunjukkan model hidup atau gaya hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan ketika sekarang kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, warisan kehidupan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus inilah yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak boleh lagi hidup dengan warisan kehidupan yang sia-sia, hidup dengan cara hidup yang lama. Kita harus memiliki cara hidup yang baru. Nah, untuk memiliki cara hidup yang baru di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, maka kita tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kita hanya satu. Kita harus mulai hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus ini adalah hidup mengenakan warisan kehidupan yang baru. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seharusnya ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita harus menyadari warisan kehidupan kita sudah bukan lagi kehidupan yang lama, kehidupan yang sia-sia yang berasal dari nenek moyang kita itu. Tetapi saat ini kita benar-benar sudah memiliki warisan kehidupan yang baru, yaitu hidupnya Kristus. Dan kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka ketika kita mau mengikuti jejak hidupnya Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus sampai di ujung napas hidup kita yang terakhir, pada akhirnya kita akan menerima warisan kehidupan yang sesungguhnya, di mana seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena ketika kita ditebus di dalam Kristus, kita ditebus untuk kembali menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Dan ketika selama kita hidup di dunia ini, kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka pada akhirnya kita akan menerima warisan yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi sekalipun saat ini dalam menjalankan hidup ini ada tantangan hidup yang harus kita hadapi, ada persoalan, ada masalah yang mungkin datang silih berganti, tetapi kita harus melihat itu sebagai cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan mendewasakan kita, yang membuat kita akan terus berubah
sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, pada akhirnya ketika kita bisa mencapai standar kehidupan ini menjadi serupa dengan Kristus, maka di balik kematian nanti kita akan menerima warisan yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga, di mana kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu menyadarkan kami bahwa kalau selama ini kami telah hidup dengan cara hidup yang sia-sia, ketika kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau memilih untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kami mau mengenakan kehidupan yang baru, di mana di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjalan mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus Kristus, supaya semakin hari kehidupan kami semakin diubah, semakin hari kehidupan kami semakin dibaharui, semakin hari kehidupan kami boleh ditemukan serupa dengan Kristus, supaya pada akhirnya kami bisa mencapai kehidupan yang Bapa kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.